Shalom, selamat malam. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita patut bersyukur malam hari ini bagi Bapak Ibu Saudaraku terkasih yang memberi waktu sejenak untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kepada kita tentang seorang perwira yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Perwira itu bukanlah perwira dari orang Israel, tetapi perwira itu adalah perwira bangsa Romawi. Tetapi dia adalah seorang perwira yang beriman kepada Tuhan. Walaupun dia baru mengenal siapa itu Yesus, tetapi dia beriman kepada Yesus. Jadi kalau kita beriman tidak tergantung berapa lama kita sudah jadi orang Kristen. Kita disebut orang beriman bukan tergantung sudah berapa lama kita mengikut Tuhan, atau kita sebut diri kita menjadi anak Tuhan. Tetapi orang yang beriman kita akan lihat dan belajar dari pribadi seorang perwira ini. Kita patut belajar kepada perwira ini. Dan saya katakan bahwa dia adalah orang yang beriman. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada salah seorang orang Israel. Yesus sendiri menyatakan bahwa perwira itu adalah orang yang beriman, yang memiliki iman kepada Tuhan. Untuk itu, saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
tentu kita akan bertanya, seperti apakah disebut orang yang beriman itu? Kita akan melihat dari pribadi perwira ini yang menandakan, yang membuktikan bahwa dia adalah orang yang beriman. Yang pertama, dalam ayat yang kelima, Matius pasal 8 tadi, dan ayat yang keenam dikatakan ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Mari kita perhatikan bagaimana pribadi seorang perwira ini sehingga layaklah disebut dia adalah orang yang beriman. Yang pertama ditandai dengan sikap hatinya yang peduli kepada hambanya. Perwira ini pribadi yang peduli kepada hambanya, peduli kepada bawahannya. Sebenarnya bisa saja ada alasan kepada perwira ini untuk tidak menyatakan rasa pedulinya kepada bawahannya ini, sebab dia adalah seorang perwira, pimpinan, seorang komandan. Bisa saja dia punya alasan banyak yang masih diurusi, banyak yang masih dipikirkannya. Bisa saja dia punya alasan tidak ada waktu untuk memperhatikan anak buahnya, hambanya yang sedang sakit lumpuh dan menderita. Memang tidak dituliskan penyebab kelumpuhan yang dialami oleh hambanya itu, tetapi bisa saja hambanya itu lumpuh mungkin di saat latihan, di saat berperang, atau hal-hal yang lain. Tetapi perwira ini dia disebut orang yang beriman, dan dibuktikan dengan dia peduli kepada hambanya. Jadi kalau kita katakan kita adalah orang yang beriman, tetapi kita tidak peduli dengan orang lain, apakah itu keluarga dekat kita sendiri, suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak-anak, anak-anak kepada orang tua, kepada saudara, famili, kepada tetangga, teman kerja, atau yang lain-lain. Kita tidak memiliki rasa peduli kepada mereka, secara khusus di saat mereka sedang mengalami kesusahan, sedang membutuhkan pertolongan, tapi kita tidak peduli, kita tidak ada belas kasihan, maka kita tidak layak disebut orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu seperti perwira ini, dia peduli sekalipun anak buahnya, sekalipun hambanya, orang yang jauh lebih rendah dari dirinya, tetapi dia sangat peduli. Dan bukti kepeduliannya, dia merasakan seperti apa yang dirasakan oleh hambanya itu. Rasa sakit kelumpuhan yang luar biasa itu. Dia memiliki belas kasihan yang luar biasa. Mungkin sudah dicobanya membawa hambanya ini ke berbagai tabib untuk mendapatkan
kesembuhan, tetapi tidak kunjung terjadi. Tapi dikala dia mendengar Tuhan Yesus Kristus datang ke kotanya, dia beriman kepada Tuhan. Dia datang kepada Yesus dan memohon kepada Yesus agar hambanya yang sakit disembuhkan Tuhan. Kepedulian inilah yang membuktikan, menandakan benarlah bahwa perwira ini adalah orang yang beriman. Yang kedua, orang yang beriman adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Matius 8 ayat 13, lalu Matius 8 ayat 8, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Orang yang beriman ditandai dengan dia memiliki kerendahan hati. Dia rendah hati. Perwira ini tentu dia sudah punya jabatan, punya pangkat, punya kehormatan. Tetapi dia tidak melihat pangkat jabatan dia sebagai perwira, sehingga dia memandang rendah kepada hambanya. Tapi dia merasa sama seperti hambanya itu, memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Yang kedua, seorang perwira layak dan pantaslah dia sombong karena ada yang disombongkannya. Tetapi kesombongan tidak ada pada perwira itu. Kita lihat ditandai dengan dia datang kepada Yesus, memohon kepada Yesus agar Tuhan Yesus menyembuhkan hambanya yang sakit. Tetapi di saat Yesus menjawab, aku akan datang menyembuhkannya, Yesus datang ke rumah perwira itu. Tetapi perwira itu berkata kepada Yesus, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, hambaku itu pasti sembuh. Saya percaya rumah perwira ini bukanlah rumah yang biasa atau rumah yang sederhana. Rumah perwira ini adalah rumah yang sangat layak, sangat pantas untuk dimasuki atau didatangi oleh orang-orang hebat sekalipun. Karena saya percaya rumahnya pasti rumah yang bagus. Ruang tamunya, kamarnya, dapurnya, kamar mandinya pasti mantap. Karena dia adalah seorang petinggi, seorang perwira yang pasti punya banyak pemasukan, punya banyak uang, kekayaan. Tetapi dia merasa tidak layak menjamu, menerima Yesus untuk masuk ke dalam rumahnya. Karena dia membandingkan dirinya dengan Tuhan Yesus, dia tidak ada apa-apanya. Tuhan Yesus itu sangat agung dan mulia, tak layak dan tak pantas untuk
datang ke rumahnya. Ini bukan berarti karena perwira ini memiliki hati yang tidak mau menerima Yesus, tapi ini sikap hati yang merasa tidak layak, tidak sanggup karena saking mulianya, agungnya, kudusnya Tuhan untuk masuk ke dalam rumahnya. Ini menandakan bahwa perwira ini adalah pribadi yang rendah hati. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang merasa dirinya tidak layak dan tidak mampu. Orang yang beriman itu adalah orang yang merasa dirinya tidak ada apa-apanya, sekalipun dia punya apa-apa. Justru terkadang kita heran melihat banyak orang, katanya dia adalah orang yang percaya Tuhan, orang Kristen, sudah tidak punya apa-apa, harta tak punya, jabatan tak punya, nama tidak dikenal, wajah dan tampang tidaklah menawan, susah dan miskin, tetapi bisa sombong luar biasa. Orang-orang seperti ini tidaklah layak disebut orang yang beriman. Tetapi perwira ini layak dan pantaslah dia disebut orang beriman. Layak dia sombong karena ada yang disombongkannya. Dia seorang perwira, kuat, gagah, punya otoritas, punya anak buah, punya kekayaan, tapi dia rendah hati. Pribadi-pribadi yang seperti ini pasti dicari Tuhan, pasti disenangi Tuhan Yesus. Yesus berkata, siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan oleh Tuhan, tapi siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan oleh Tuhan. Untuk itu mari kalau kita mau mendapatkan peninggian dari Tuhan, mari miliki hati yang rendah hati, merasa tak layak, merasa tidak berarti, apalagi bila sedang berhadapan dengan Tuhan. Yang ketiga, orang yang beriman itu, Matius 8 ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya itu. Mari kita lihat dari ayat ini. Perwira itu dikatakan oleh Yesus, pulanglah, pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Jadi orang yang beriman tandai dengan orang yang mengimani, menerima apa yang dia percayai. Orang yang beriman akan terjadi kepadanya apa yang dia percayai, apa yang dia imani. Itu orang yang beriman. Dia tidak ragu, dia tidak bimbang akan kuasa kehebatan Tuhan untuk menjawab segala pergumulannya. Sekalipun masalahnya besar, kesulitan, kesusahan,
penderitaan, pergumulan, beban yang berat, dia tetap kuat. Dia tetap mampu memikulnya karena dia percaya kekuatan Tuhan akan menolongnya. Jadi apapun yang sedang kita rindukan, yang sedang kita gumuli, kita doakan, kita percayai, percayalah, jangan bimbang, jangan ragu. Apakah itu sakit penyakit, apakah itu soal pergumulan kebutuhan sehari-hari, keuangan, pekerjaan, keturunan, studi, sekolah, kuliah, apapun itu, sesulit apapun itu, kalau kita percaya, kuasa Tuhan sanggup melakukannya. Kuasa Tuhan sanggup menjawab asal kita percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di tangannya segala kuasa, atas langit bumi segala isinya tergantung kepada perkataan Tuhan. Semua boleh bergerak. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, asal kita percaya. Nah, perwira ini dia percaya, dia sangat percaya bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan hambanya yang sakit lumpuh itu. Tuhan Yesus mampu, Tuhan Yesus sanggup. Tanpa Yesus datang, tanpa Yesus meletakkan tangan di kaki yang lumpuh itu, hanya dengan katakan saja sepatah kata, hambaku itu akan sembuh. Apa yang dikatakan Yesus? Jadilah padamu seperti yang engkau percaya. Pulanglah, hambamu itu pasti sembuh. Seketika itu juga hambanya itu sembuh. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Terkadang apa yang kita punya membuat kita terkadang lemah iman. Salah satu contoh, kita yang tadinya sakit ringan, selama ini kita percaya Tuhan pasti sembuhkan. Karena tidak ada uang untuk berobat, minjam, ngutang pun tidak ada orang ngasih pinjam. Tapi kita percaya sungguh-sungguh, Tuhan aku percaya sakitku akan sembuh. Sembuh. Tapi dikala kita sudah punya uang yang banyak, punya BPJS misalnya, punya asuransi misalnya, terkadang karena gara-gara asuransi, gara-gara kita punya BPJS, sakit yang ringan-ringan, malah kita tidak beriman. Di hati kita, name. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita miliki iman. Tidak salah kita berobat ke dokter, tidak salah kita punya BPJS, itu bagus. Tidak dosa dan tidak salah kita punya asuransi, itu bagus. Tetapi jangan berpatokan kepada hal itu. Karena banyak orang punya BPJS untuk berobat, toh sakitnya juga nggak kunjung sembuh. Tetap percaya, di tangan Tuhan ada kesembuhan yang luar biasa. Yang terakhir, Matius 8 ayat yang ke-10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Mari kita perhatikan. Yesus sendiri yang mengatakan iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada salah seorang di antara orang Israel, termasuk murid-murid Yesus. Padahal perwira itu baru mengenal Yesus, belum lama. Bangsa Israel sejak zaman dulu nenek moyang mereka sudah mengenal Tuhan yang benar, menyembah Tuhan yang benar, sampai kepada kelahiran Yesus Kristus. Murid-murid yang bersama-sama Yesus, harusnya mereka lah yang memiliki iman yang jauh lebih besar dibanding perwira ini. Tetapi Yesus berkata, iman sebesar ini belum pernah kujumpai pada salah seorang pun di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi orang yang beriman adalah orang yang hidupnya jadi berkat, hidupnya jadi puji-pujian, hidupnya bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi orang yang beriman itu menjadi kesukaan, menjadi kesenangan, tidak membawa bencana, tidak menjadi batu sandungan, tidak menjadi provokator, tidak menjadi tukang gosip, tidak membuat suasana jadi keruh, tapi pembawa damai, pembawa kenyamanan, pembawa sukacita. Dia akan banyak dipuji oleh orang. Oh, Syahdu itu orang yang baik, orang yang ramah, sopan, orang yang jujur, orang yang suka menolong. Puji-pujian akan datang. Bukan dikata, oh Syahdu itu tukang berantai, cakap kotor, pembohong, penipu, kikir, pelit. Bukan. Tetapi orang yang beriman, dimanapun dia berada, akan menjadi berkat, akan menjadi puji-pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu saudaraku yang terkasih, saudaraku yang mendengar khotbah ini, mari kita selidiki hati kita. Mari kita cek hati kita. Apakah kita ini sudah tergolong orang yang beriman seperti perwira ini? Kalau belum, mari kita berubah. Mari kita bertobat. Dekatkan diri lebih lagi kepada Tuhan. Perbanyak ibadah, doa di hadapan Tuhan, agar iman kita semakin bertumbuh. Sebab iman sebesar biji sesawi pun bisa memindahkan gunung ke tengah laut, bisa menyelesaikan persoalan, pergumulan, beban yang begitu berat menjadi damai, penuh sukacita. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Saya rindu berdoa untuk kita sekalian. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Tuhan, malam hari ini Engkau mengingatkan kami untuk menjadi orang yang beriman seperti perwira. Tuhan, mampukan kami menjadi anak-anak-Mu, bukan hanya sebutan menjadi anak-Mu, bukan hanya kata-kata kami ini pengikut-Mu, bukan hanya simbol lambang kami ini disebut orang yang percaya kepadamu, tetapi kamilah orang-orang yang beriman, orang-orang yang peduli, orang-orang yang mengimani, mempercayai apa
apa yang sedang kami doakan terjadi. Orang-orang yang akan mendapatkan puji-pujian dan juga memiliki kerendahan hati. Tolong kami Tuhan untuk memiliki kriteria-kriteria ini seperti perwira yang hambanya Kau sembuhkan secara ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap para pendengar firman-Mu lewat siaran langsung ini dimanapun mereka berada, yang lemah beroleh kekuatan baru, yang susah beroleh penghiburan, bahkan hamba berdoa yang sedang sakit tergeletak di rumah sakit, di rumah, dimanapun, aku berdoa dalam nama Yesus Kristus yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Taruhkan iman Tuhan untuk percaya kuasa-Mu bahwa di tangan-Mu ada kesembuhan, ada mujizat. Terima kasih Bapa, ini doa syukur hamba-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.